Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali pada mapel Al-Quran Hadis dalam pertemuan yang kedua. Silahkan untuk absen dulu, siapkan alat tulisnya, cermati apa yang akan saya sampaikan. Oke, untuk menyingkat waktu, kalau kemarin sudah kita pelajari tentang pengertian Al-Quran, sekarang adalah kita akan bicara tentang kemukjizatan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, tentang pengertian mukjizat. Nanti berkaitan dengan kemukjizatan dari Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, secara bahasa, mukjizat adalah berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizan, au mu'jizatan. Oke, a'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizan, au mu'jizatan. Yang artinya apa? Melemahkan, mengalahkan lawan atau musuh. Maksudnya apa? Kemukjizatan atau mukjizat para rasul tidak bisa ditandingi oleh makhluk yang lain. Karena mukjizat ini sifatnya melemahkan lawan atau mengalahkan lawan. Jadi mukjizat adalah ilmu kelas dewa atau ilmu yang tertinggi yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kepada orang-orang yang atau orang-orang pilihan Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul. Bisa dimengerti ya? Artinya lah melemahkan. Jadi kalau orang kafir menyerang Rasulullah, maka tidak akan bisa melawannya. Melawankan para rasul tidak akan bisa mengalahkannya. Karena mukjizat secara bahasa adalah melemahkan, mengalahkan lawan atau musuh. Itu secara bahasa. Jadi tidak tertandingi. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan yang berkaitan dengan pengertian mukjizat. Ya, kita simak bersama-sama ya. Kalian dengarkan, kalian pahami arti mukjizat yang berasal atau yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam ya surat At-Taubah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله معجز الكافرين. Kita ulangi. وأن الله معجز الكافرين. Oke, kita ulangi sekali lagi ya.
Nanti kalian tirukan ya. Kalian tirukan dari situ. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya ayatnya. Bisa dilihat. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Yang terjemahnya atau artinya adalah fasabbihu, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin, hai kaum musyrikin, orang-orang musyrik hai di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Silahkan berjalan di muka bumi ini semaumu. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha segalanya. Maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah menghinakan orang-orang kafir. Ini adalah berkaitan dengan mukjizat, bahwa mukjizat itu memang betul-betul pemberian atau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bisa tertandingi oleh siapapun. Karena itu ilmu Allah. Ilmu Allah yang luar biasa. Oke, itu dalam surat At-Taubah ayat 2. Sedangkan menurut istilah mukjizat, menurut kata dari mana Al-Qattan, mukjizat adalah mukjizatu hiya amrun khariqun lil 'adah maqrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Jadi ini menyalahi kebiasaan. Nah, secara umum ini tidak bisa dilakukan. Contoh ya. Nah, contohnya ketika Nabi Musa atau umat Nabi Musa itu kekurangan air. Pada waktu itu nggak ada air sama sekali umat siapa? Dari umat Nabi Musa itu. Kemudian Allah memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Musa. Hai Musa, pergilah ke bukit itu, ada sebuah batu. Maka batu itu dipukullah batu itu. Maka dengan izin Allah, batu itu keluar air yang sangat jernih, keluar air yang sangat jernih ya, sehat. Maka kaum Nabi Musa bisa selamat dari kekeringan. Ini mukjizat. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh kita semuanya, oleh secara umum nggak bisa. Maka menyalahi kebiasaan. Nabi Ibrahim dibakar kok nggak terbakar. Itu juga termasuk menyalahi kebiasaan. Dan secara akal bahwa mukjizat itu, secara akal pasti itu akan terbakar. Masih banyak contoh-contoh. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan lain-lain sebagainya. Dan lain. Nabi Musa bisa membelah air jadi jalan raya. Ini kan luar biasa. Menyalahi kebiasaan. Disertai dengan tantangan. Tapi ini ingat bahwa mukjizat tidak akan bisa digunakan tanpa ada tantangan. Contoh Nabi Musa ditantang oleh tukang-tukang sihir dengan menyihir banyak sekali menciptakan ular yang begitu banyaknya. Nabi Musa cukup dengan tongkatnya dijatuhkan langsung jadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular tukang sihir. Nah ini termasuk mukjizat yang luar biasa, menyalahi kebiasaan. Maka para rasul akan selamat dari perlawanan, tidak akan terkalahkan, tidak akan tertandingi. Oke. Ya, menurut istilah Jamal Kafi,
Artinya mukjizat para rasul adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan yang tampak atas para nabi dan seorang selain mereka tidak dapat memperbuatnya. Jadi orang lain nggak bisa selain rasul atau nabi. Sebagai bukti bahwa mereka adalah Rasulullah, utusan Allah dan mereka dikuatkan dari sisi Tuhan. Nah ini menurut Jamaluddin Kafi. Ya. Sedangkan menurut istilah, menurut Munawwir al-Af'al, sesuatu yang datang dari Nabi yang dapat mengalahkan lawan atau mengalahkan kecerdikan lawan dan kekuatan musuh karena keadaannya sangat menyalahi adat kebiasaan yang telah datang. Melemahkan kekuatan lawan, baik lahir maupun batin, baik kekuatan badan maupun kekuatan pikiran, guna membandinginya atau mengimbanginya, menyerupainya dan bahkan menaklukkannya. Nah ini luar biasa. Sesuatu yang langka, yang menyalahi kebiasaan, tapi musuh bisa terkalahkan dengan begitu mudahnya. Karena mukjizat tidak akan bisa tertandingi oleh siapapun. Nah ini janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ini dalam surat Al-Isra ayat 81 ini. Dan katakanlah yang benar telah datang dan batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jadi kebatilan pasti akan lenyap. Tapi yang hak itu yang akan selalu ada. Itu pengertian mukjizat. Coba lihat ini ya, ada ada bayi yang di dalam kakinya tertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kalau nggak mukjizat Al-Qur'an nggak mungkin ini, karena kalau ini kalau nggak dari Allah nggak mungkin bisa seperti ini. Ya. Banyak sekali fenomena alam yang lain. Itu tadi bayi Al-Quran datang dari seorang bayi 9 bulan yang membuat gempar seluruh penduduk Dagestan, wilayah yang berdekatan dengan Chechnya, selatan Rusia. Itu lantaran pada kaki kanannya terdapat kalimat Al-Quran. Bayi tersebut bernama Ali Yabukov. Ini Kang Ali atau Kang Yakub. Nah ini tentang pengertianmu. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti bisa tanya Sapri kepada saya supaya nanti bisa lebih jelas apa itu mukjizat. Nanti kita terangkan lebih jauh tentang macam-macam mukjizat di pertemuan yang akan datang. Oke, dari saya kurang dan lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.